Halo sobat sekalian, kita jumpa lagi. Kali ini saya akan membahas soal kompetisi sains nasional atau disingkat KSN bidang fisika tahun 2020. Nah, soal yang saya bahas kali ini adalah soal nomor 4. Oke, kita lihat soalnya. Sebuah gunung dimodelkan sebagai kerucut dengan tinggi H dan sudut setengah bukaan θ, di mana sin θ sama dengan 1/4. Sebuah lintasan yang mengitari gunung dibuat untuk menghubungkan titik A pada dasar gunung dan titik B pada permukaan gunung, di mana puncak gunung, titik P, titik A, dan titik B terletak pada satu garis lurus. Panjang segmen garis lurus AB adalah H, di mana H sama dengan H besar ya per akar 15. Lintasan dibuat menggunakan kawat dengan panjang minimum yang mengitari gunung. Sebuah partikel yang dapat bergerak bebas tanpa gesekan sepanjang lintasan kawat ditembakkan dari titik A dan bergerak menuju titik B. Nyatakan semua jawaban dalam H dan percepatan gravitasi G. Kita lihat pertanyaannya ya. Pertanyaan A, tentukan kelajuan awal minimum partikel di titik A, yakni V, agar dapat mencapai titik B. Pertanyaan selanjutnya, B, jika partikel ditembakkan dari titik A dengan kelajuan V tersebut, hitung kelajuan partikel di titik B, yakni V aksen. Oke. Nah, pertama-tama untuk menyelesaikan soal ini, coba kita ilustrasikan kejadiannya ya. Jadi ini gunungnya. Dia berbentuk seperti kerucut. Tuliskan di sini posisi A. Nah, kemudian ini partikelnya ada di titik A. Dia menempuh jalur kurang lebih seperti ini. Kita tuliskan ini titik B. Gunung itu H. Kemudian ada sudut bukaan ya. Sudut bukaan setengah itu θ. Nah, ini dia membagi simetri ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang diketahui. Yang pasti diketahui dulu ya. Yang kita coba kerjakan. Nah, ini titik P. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, maka kita akan dapatkan nilai AP itu sama dengan H per cos θ. Ya. Nah, kemudian di soal juga sudah diketahui bahwa nilai sin θ itu sama dengan 1/4. Nah, sekarang untuk mempermudah pengerjaan, mari kita buka selimut kerucut ini ya. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Oke, kita gambar keadaannya ya. Jadi ini titik A, kemudian ini titik B. Ini selimutnya ya. Nah, kemudian sekarang ini kita misalkan titik A aksen ya, yang berimpit dengan A kalau kita gambarkan secara penuh di kerucut. Nah, lintasan AB kita gambarkan, dia akan berbentuk garis lurus. Nah, sekarang kita lihat apa yang bisa kita peroleh di hubungan ini ya. Nah, kalau kita buka misalkan ini gambar selimutnya, jadi nanti di sini selimutnya dia akan berbentuk seperti juring dan ini sudut yang ada di titik P, misalkan pi. Nah, sekarang pertanyaan, berapa besar pi? Nah, untuk menentukan besar pi yang akan kita gunakan dalam perhitungan ini, caranya adalah kita menghitung panjang A aksen. Jadi, kita menghitung A aksen. Cara yang pertama itu menggunakan perhitungan di kerucut, kemudian yang kedua menggunakan perhitungan di selimut kerucut ini yang berbentuk juring ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau misalnya kita hitung dalam bentuk kerucut, maka panjang A aksen itu sama dengan keliling lingkaran ya, alasnya. Nah, kan di sini sudah diketahui ini panjang tingginya ini H. Nah, kalau misalkan dia tinggi H, maka jari-jari yang ada di bawah sini bisa kita nyatakan sebagai H tangen θ. Ya. Nah, sehingga keliling dari alas yang ada di kerucut atau panjang A aksen yang ada di kerucut itu bisa kita nyatakan sebagai 2pi H tangen θ. Nah, kemudian sekarang kita hitung. Kalau misalkan panjang A aksen yang ada di selimut ini, dia jadi seperti panjang busur ya. Nah, cara menghitungnya, panjang busur itu sama dengan panjang AP dikali dengan sudutnya. Ya, seperti yang kita pelajari di sekolah ya.
Oke, sekarang kita substitusi nilainya. Jadi 2pi kali tangen theta sama dengan AP sama dengan H per cos theta itu kali pi. Ya. Kemudian ini kalau misalkan kita lanjutkan, nilai H akan tereliminasi di kedua sisi. Ya. Kemudian di sebelah kiri tangen theta bisa kita substitusi menjadi sin theta per cos theta. Sehingga hasilnya bisa kita nyatakan pi sama dengan 2pi kali sin theta. Nah, nilai sin theta sudah diketahui 1/4. Sehingga nilai pi bisa kita peroleh dia sama dengan 2pi kali 1/4 atau nilai pi sama dengan pi per 2. Nah, pi per 2 ini sama dengan 90 derajat. Berarti kita dapatkan nilai pi yang ada di sudut yang ada di P ya ketika selimutnya dibuka itu nilainya 90 derajat. Sekarang kita akan menentukan berapa kecepatan dari titik A menuju ke titik B. Kita bayangkan kejadiannya. Sepanjang benda bergerak dari titik A ke titik B, jadi kalau misalkan kita gambarkan dia ada satu kondisi, misalkan kita sebut titik C yang akan tegak lurus ya arah geraknya terhadap titik P. Nah, jadi kalau misalkan kita ilustrasikan kejadian, caranya supaya bendanya kecepatan yang paling minimum agar dia bisa mencapai titik B adalah mencapai titik C. Jadi kita cukup menganalisa berapa kecepatan dari titik A ke titik C, maka itulah kecepatan minimum untuk mencapai titik B. Jadi kalau misalkan kita gambarkan di sini, kurang lebih misalkan di sinilah titik C, ya. Nah, misalkan di sini ada titik C. Jadi kita capai di titik C, selanjutnya benda akan bergerak dengan sendirinya sampai ke titik B. Oke, karena dia sudah mencapai tinggi maksimumnya ya di dalam lintasan ini. Oke. Nah, untuk menentukan berapa kecepatan di titik C, maka kita gunakan hukum kekekalan energi. Jadi, energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik C. Jadi kita tuliskan ya. Jadi 1/2 MVA pangkat 2 tambah MGHA sama dengan 1/2 MVC pangkat 2 tambah MGHC. Karena dia adanya titik dasar, maka nilai HA pasti akan 0. Ini karena semua mengandung M, jadi bisa kita eliminasi M-nya. Kemudian karena dia ada di titik dasar, jadi nilai yang ini bisa kita asumsikan dia 0. Kemudian karena yang akan dicari adalah kecepatan minimum, berarti kecepatan di titik C itu kita asumsikan 0. Ya. Nah, kecepatan di VA sesuai soal itu V. Sehingga persamaannya bisa kita tuliskan 1/2 V pangkat 2 itu sama dengan G kali HC. Atau V sama dengan akar 2G kali HC. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa tinggi HC? Nah, untuk memperoleh tinggi HC, berarti kita perlu menentukan berapa panjang lintasan PC. Ya, jadi kita lihat di garis ini. Berapa panjang lintasan PC. Nah, untuk mempermudah, coba kita gambarkan kembali segitiga APB ya. Kemudian ada titik C-nya. Nah, ini segitiga A, P, B, dan C. Kita sudah dapat informasi tadi bahwa sudut Pi yang ada di titik P itu nilainya 90 derajat. Jadi ini siku-siku ya. Sesuai hasil perhitungan yang tadi. Kemudian kita lihat lagi apa yang diketahui. Nah, panjang AP tadi sudah diketahui. AP itu sama dengan H per cos theta. Jadi nilai AP sama dengan H per cos theta. Nah, sekarang kita tentukan dulu berapa nilai cos theta. Ya. Nah, coba kita balik ke atas. Tadi sin theta sudah diketahui kan? Nah, berapa nilai cos theta? Nah, untuk mempermudahnya, coba kita gambarkan segitiga ya. Jadi kalau ada segitiga yang nilainya di sini ada theta, kemudian ini 1, 4. Nah, nilai sin theta di gambar segitiga ini diperoleh sin theta sama dengan 1/4 sesuai yang diketahui ya.
Nah, kalau kita gambarkan segitiga ini, maka salah satu sisinya pasti sama dengan akar dari kuadrat sisi miring kurang dalam kuadrat salah satu sisinya lagi. Berarti sama dengan akar 16 kurang 1 atau akar 15. Jadi di sini kita dapatkan nilai cos theta itu sama dengan samping per miring akar 15 per 4. Nah, sekarang nilai ini kita masukkan ke persamaan untuk menentukan panjang AP. Jadi kita dapatkan nilai AP ini, dia sama dengan H per akar 15 per 4. Ya. Jadi akar 15 per 4. Nah, 4-nya naik di atas saja ya. Oke, nilai AP sudah kita peroleh. Sekarang kita tentukan berapa nilai PB. Nah, sekarang kita lihat di gambar nilai PB ya, nilai di gambar ini, nilai PB ini bisa kita tentukan dengan menentukan panjang A aksen P kurang A aksen B. Nah, aksen B ini kan sudah diketahui di soal ya, bahwa nilai H panjang lintasannya itu sama dengan H per 15. Jadi nilai H itu sudah diketahui, dia sama dengan H per akar 15. Oke. Nah, sedangkan nilai A aksen P sendiri itu sama dengan nilai AP. Berarti bisa kita tentukan panjang PB itu sama dengan A aksen P dikurangi H. Ya. Nah, A aksen P sendiri itu nilainya sama dengan AP 4H per akar 15. Sedangkan H itu nilainya sudah diketahui di soal, dia sama dengan H per akar 15. Nah, dari sini kita peroleh nilai PB itu sama dengan 3 ya per akar 15 H. Oke. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya ke gambar ya. Jadi kita dapatkan di sini ada 4 per akar 15H. Sedangkan panjang PB itu sama dengan 3 per akar 15H. Nah, untuk panjang AB, kita bisa lihat ya, ini dia membentuk segitiga. Jadi kita gunakan Pitagoras. Nah, coba kita lihat. Panjang AB, ini sisi yang satu ini 3 per akar 15. Yang satu 4 per akar 15. 3, 4. Biasanya kan di segitiga Pitagoras bisa dengan mudah kita tentukan. Kalau misalkan kedua sisinya 3 dan 4, maka sisi miringnya adalah 5. Nah, di sini 3 per akar 15 dan 4 per akar 15. Maka dipastikan sisi miringnya yaitu panjang AB sama dengan 5 per akar 15H. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai PC. Nah, karena misalkan panjang PC ini tegak lurus terhadap lintasan AB, maka kita bisa menghitung nilai PC dengan membuat perbandingan luasnya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Untuk menghitung luas segitiga kan ada dua cara. Kalau untuk menghitung segitiga itu menggunakan 1/2 alas kali tinggi. Nah, di sini kita hitung luasnya dengan menggunakan kedua segitiga, ya. Dari sudut pandang yang berbeda ya. Jadi pertama kita hitung luas segitiga itu 1/2 kali AP kali BP sama dengan 1/2 kali AB kali CP. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya ya. Nah, nanti untuk 1/2 kita eliminasi saja. Nah, sekarang kita dapat oleh nilai AP dia sama dengan 4 per akar 15 H. Selanjutnya nilai BP itu sama dengan 3 per akar 15 H. Nah, sama dengan 1/2. Oh, 1/2 sudah tereliminasi. Nilai AB 5 per akar 15 H kali CP. Ya. Nah, kalau misalkan ini kita lanjutkan perhitungannya dengan perhitungan sederhana,
Ini nilai H kita eliminasi di sini, akar 15 eliminasi di sini. Maka kita akan dapatkan nilai CP itu sama dengan 12 per 5 kali akar 15 H. Nah, sekarang bagaimana menentukan tinggi titik C? Nah, sekarang kita lihat. Nilai CP sendiri, coba saya balik ke gambar ya. Nah, jadi nilai CP ini ada di sisi miring. Atau saya gambarkan kembali saja ya. Jadi kalau kita gambarkan ini kerucutnya, nilai C dia ada di sini. Ya, ini C. Jadi CP itu kita bisa ilustrasikan dia seperti ini. Nah, biar lebih mudah, saya coba gambarkan dari sisi belakang ya. Jadi ini nilai CP ya. Selanjutnya yang mau ditentukan adalah tinggi titik C ini. Jadi yang kita buat misalkan ini kita sebut titik HC. Oke. Nah, di silinder ini sudah diketahui bahwa tingginya adalah H. Kemudian di sini ada sudut theta. Jadi kalau misalkan kita proyeksikan nilai PC-nya sudah diketahui, maka nilai proyeksinya terhadap tinggi H itu bisa kita nyatakan sebagai PC cos theta. Jadi sekarang pertanyaan, berapa tinggi HC? Berarti tinggi HC bisa kita dapatkan itu sama dengan H dikurangi PC cos theta. Nah, nilai H tetap H ya. Kemudian dia dikurangi dengan PC 12 per 5 akar 15 H dikali dengan cos theta. Cos theta sama dengan 1/4 akar 15. Nah, kalau kita hitung, maka akan kita dapatkan H kurang 3/5 H. Nah, kita dapatkan nilai HC sama dengan 2/5 H. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke yang apa yang ditanya di soal ini, yaitu V sama dengan akar 2G HC. Jadi kecepatan minimum untuk mencapai titik C. Nah, tadi kita sudah dapatkan nilai V itu sama dengan akar 2G HC. Jadi sekarang kita hitung berapa nilai 2G HC. Ya. Jadi kecepatan minimum untuk dia mencapai titik C agar mencapai titik B sama dengan akar dari 2GHC. Nah, kita masukkan nilainya. Maka kita akan peroleh 2 kali G kali 2/5 H. Maka kita akan dapatkan kecepatan minimumnya adalah 4/5 GH. Jadi, berapa kecepatan minimum untuk mencapai titik B? Nilainya adalah akar 4/5 GH. Oke. Nah, itu pertanyaan untuk bagian A. Selanjutnya, kita ke pertanyaan untuk bagian B. Jika partikel ditembakkan dari titik A dengan kelajuan V tersebut, yang kita dapatkan di poin A ini, hitung kelajuan partikel ketika dia mencapai titik B. Nah, untuk menghitung kecepatan di titik B, kita gunakan hukum kekekalan energi. Ya. Jadi, hukum kekekalan energi. Jadi, energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B. Nah, jadi kita tuliskan 1/2 MVA pangkat 2 tambah MGHA sama dengan 1/2 MVB pangkat 2 tambah MGHB. Oke, persamaan ini kita kalikan 2. Maka kita dapatkan VA kuadrat tambah 2GHA sama dengan VB pangkat 2 tambah G kali HB. Ya. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. VA kuadrat, kecepatan di titik A sudah kita dapatkan tadi. Akar 4/5 GH kita kuadratkan, jadi nilainya 4/5 GH.
Nah, kemudian HA nilainya 0 karena acuannya di dasar, jadi kita tidak tuliskan lagi. VB ini yang ditanya, kita simbolkan dia V aksen, pangkat 2, tambah G kali nilai HB. Nah, berapa nilai HB? Coba kita gambarkan kembali lintasan yang tadi. Dari titik A ke titik B, ini sudah diketahui nilainya H. Selanjutnya, mau ditentukan di sini berapa tinggi HB. Nah, untuk mempermudah, coba kita gambarkan segitiganya. Jadi, di sini diketahui A, B, nilainya sudah diketahui H. Jadi, H itu sama dengan H besar per akar 15. Nah, sekarang mau ditentukan berapa tinggi HB. Nah, di sini ada sudut theta ya. Nah, kalau dari segitiga ini, maka kita peroleh nilai HB itu sama dengan H cos theta. Nilai H per akar 15. Nah, sedangkan nilai theta sudah kita dapatkan tadi sama dengan 1/4 akar 15. Jadi, bisa kita tentukan tinggi B atau nilai HB sama dengan 1/4 H. Nah, kita masukkan ke persamaan ini. 1/4 H. Nah, tadi ini dikalikan 2 ya. Jadi di sini ada nilai 2. Nah, kalau kita lanjutkan, maka akan kita dapatkan V aksen kuadrat itu sama dengan 4/5 GH dikurangi 2G kali 1/4 K itu sama dengan 1/2 GH. Nah, kalau kita samakan penyebut, jadi kita dapatkan 8/10 GH dikurangi 5/10 GH. Jadi kita dapatkan V aksen kuadrat itu sama dengan 3/10 GH. Jadi nilai V aksen atau kecepatan di titik B itu sama dengan akar 3/10 GH. Jadi kecepatan ya ketika benda mencapai titik B nilainya adalah akar 3/10 G. Gimana sobat-sobat? Mudah bukan? Ya. Semoga bisa dipahami, videonya bisa dimengerti dan bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Jika sobat-sobat berkenan, silakan like video ini dan juga subscribe channel ini karena saya akan terus berusaha untuk menghasilkan konten-konten yang bermanfaat terkait kompetisi sains nasional dan sains secara umumnya yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Oke. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya dan bye-bye.